Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitri Nur Indah Silmia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 2. Nah, di sini saya habis mereview film yang berjudul dengan Basrangi Baizan. Nah, di mana di dalam satu toko itu saya mengambil Salman Khan yang biasa disebut dengan Pawan. Nah, Pawan ini yang membantu anak Pakistan yang bernama Saida yang tersesat sendirian di Delhi. Dia karena ketinggalan kereta dan ibunya tidak mengetahui bahwa anaknya yang ketinggal kereta. Nah, terus di sini Sahida melihat Pawan yang membuat dirinya kalau dia mempercayai kalau Pawan yang bisa membantu dia untuk membawa pulang ke Pakistan. Nah, di sini terus Sahida terus mengikuti Pawan dimanapun Pawan berada. Nah, terus Pawan pun melihat Saida dan menanyakan, apakah siapa namamu? Tetapi Saida tidak menjawab karena dia bisu. Nah, terus habis itu Pawan pun meninggalkannya dan menaikkan bis. Tapi dia melihat di jendela, melihat Saida yang lari-lari karena mengejar Pawan, tetapi Pawan pun pertamanya tidak peduli, dan kelamaan karena dia kasihan sama Saida pun dia turun dan dia membawa Saida ke tempat dimana dia disuruh ayahnya, yaitu ke rumah Padayana. Nah, di sini Pawan menggunakan pendekatan humanistik karena di masa lalunya dia selalu dianggap remeh sama ayahnya, karena nilai ujiannya selama 10 kali tidak lulus. Nah, di masa kininya Pawan pun mencoba terus-menerus supaya lulus, tetapi pas dia mengetahui ayahnya, mengkasih tahu ayahnya bahwasanya dia lulus, ayahnya sangat kaget dan membuat ayahnya meninggal. Nah, di situ Pawan bersumpah demi ayahnya dia akan ke Delhi untuk ke rumah Padayana itu. Padayana yang bisa membantu Pawan untuk bisa melamar kerja di Delhi. Nah, terus lalu mereka pun pulang dan lalu Pawan membawa anak Pakistan, yaitu Saida yang biasa juga dipanggil Murni. Terus membawa Saida ke rumah Padayana sampai dia bisa mencari keberadaan orang tuanya dan tempat tinggalnya. Lalu Pawan mengajak jalan makan-makan karena Saida menyukai ayam. Di situ Pawan mengajaknya dia makan ayam. Tetapi saat di toko makan di situ, Saida melihat seorang ibu yang dikasihani, yang menyayangi, mensuapi anaknya. Nah, di situ Saida pun nangis karena mengingat ibu kandungnya yang ada di Pakistan. Nah, tetapi ketika Rasika dan Pawan melihat Saida yang sedang menangis karena melihat Saida sedang melihat seorang ibu yang menyuapi makanan sama anaknya. Nah, Rasika sama Pawan pun kasihan, dia langsung menghibur Saida dengan menari dan bernyanyi. Sesudah mereka menghibur Saida, mereka pun pulang membawa Saida ke rumah Padayana. Nah, di situ keluarganya sedang berkumpul menonton football, yaitu bola juga, karena seorang India melawan Pakistan. Nah, di situ awalnya seorang India menang lawan Pakistan pertama 1 skor, tetapi Saida tidak senang karena India menang. Seketika pas Pakistan menang, di situ Saida langsung senang, di situ Saida senang dan maju ke depan dan mencium TV, yaitu yang berada gambar bendera Pakistan. Lalu di situ Pawan kaget dan keluarganya melihat Saida mencium bendera. Lalu Pawan mendekati Saida menanyakan, apakah kamu orang Pakistan? Saida hanya mengiyakan, menggeleng kepalanya. Nah, terus keluarganya menjawab karena kekagetannya kalau Saida itu orang Pakistan. Tetapi ayahnya, yaitu Padayana, membawa Pawan untuk membisik, apa kamu harus membawa Saida kembali ke tempatnya itu di Pakistan.
Keesokan harinya pun Pawan membawa Saidah ke tempat kendaraan yang dimana dia supaya membawa Saidah ke tempatnya itu di Pakistan, tetapi harus mempunyai password, tetapi mereka tidak mempunyai password. Nah, orang di situ mengusir mereka karena Saidah tidak mempunyai password untuk pulang ke tempat asalnya. Sesudah dia di situ, dia pun menemukan yang di mana toko terkecil, seorang paman. Dia menanyakan apakah kamu bisa membawa Saidah pulang. Awalnya dia menolak, tetapi setelah beberapa lama dia bisa membawa asalkan dia harus mengumpulkan uang 1 lakhs. Nah, di situ pun Pawan bergegas pulang dan menemui Rasika dan mengumpulkan duit tabungannya yang untuk mereka menua bersama itu membuat rumah. Tetapi untuk demi Saidah mereka membayar untuk pulang Saidah. Nah, di situ kembalilah Pawan ke tempat itu, tetapi rupanya paman itu jahat dan ingin menjual Saidah. Nah, di situ sekian lama panjang ceritanya. Saidah pun di situ Pawan melihat Saidah yang sedang dijual oleh paman itu. Seketika Pawan pun marah karena melihat seorang anak kecil sendirian yang mau dijual oleh ke tempat yang dimana sangat-sangat tidak jelas keberadaannya. Nah, Pawan pun sesudah menghajar orang-orang yang jahat di situ, dia pun membawa pulang kembali Saidah. Nah, di situ dia mengizin kepada Rasika bahwasannya dia akan sendiri yang membawa pulang Saidah. Awalnya itu, tetapi Saidah tidak memarahi karena tidak yakin. Tetapi Pawan yakin dan dia pun memberes-beres barangnya dan mengantar Saidah pulang, yaitu lewat yang dimana pagar yang ada penjaganya. Tetapi ada seseorang yang membantu Pawan untuk bisa memasuki asal Pakistan itu dengan cara memasuki lorong yang mana lorong itu tersembunyi oleh tidak ada penjaga yang tahu. Tetapi sesudah mereka melewati lorong itu, Pawan pun bilang, saya harus jujur, saya tidak mau tidak jujur. Terus dia kembali ke tempat penjaga itu, terus dia jujur bahwasannya saya habis lewat lorong itu. Dia cerita, terbongkarlah tempat rahasia di mana mereka bisa melewati tempat Pakistan itu. Nah, sesudah di situ, tetapi pertamanya Pak penjaga di situ tidak mengizinkan tetapi setelah Pawan dipukul, seorang penjaga satu orang melihat Saidah yang sangat kasihan karena mencari ibunya yang ada di Pakistan. Nah, disitulah seorang penjaga mengizinkan mereka asalkan berjanji Pawan untuk mengembalikan dan ke India lagi. Nah, sudah itu mereka pertamanya dianggap mata-mata oleh polisi-polisi yang ada di Pakistan karena tidak ada password dan mereka melewati di situ lewat lorong-lorong. Sesudahnya sampai di tempat Pakistan, ada seseorang bernama, yaitu saya tidak tahu namanya, tetapi dia seorang kameramen yang bisa menyiarkan siaran TV dimanapun, berita dimanapun. Nah, tetapi orang itu ada syaratnya bisa memasuki tempat dimana Saidah bisa kembali ke asalnya, yaitu dengan Pawan memakai cadar, dia sebagai seorang cewek, dan seorang kameramen itu seorang suaminya dan Saidah sebagai anaknya. Nah, disitulah mereka sampai dan dikejar-kejar oleh polisi, tetapi tidak tahu keberadaannya karena si Pawan nyamar menjadi seorang cewek, yaitu dengan caranya dia bercadar. Nah, sesampainya di situ Pawan pun ketahuan kalau dialah mata-mata, dan bergegasnya seorang kamera itu membawa cepat-cepat Saidah pulang ke tempat asalnya. Dan Saidah pun bertemu dengan ibunya dan dia menangis karena melihat Saidah kembali. Tetapi Pawan ditangkap oleh polisi dan disekap dan dimukuli di situ, dipukuli terus sampai dia kesakitan. Nah, polisi pun mendapatkan berita kalau bahwa Pawan bukan mata-mata,
dari India. Dia hanya membantu seorang anak kecil yang bernama Saida untuk yang tersesat di Delhi dan ingin membawa pulang ke Pakistan. Sesudah diperkumpulkan bahwasannya Pawan bukan mata-mata di situ, akhirnya mereka segera membebaskan Pawan dan mengembalikan Pawan ke India. Sesudah habis itu si Saida pun melihat Pawan yang kembali ke India dan dia mencoba untuk ngobrol, yaitu dengan supaya memanggil paman. Akhirnya pun seketika suara Saida kembali dan bisa meneriak kembali, yaitu paman, dan kaget seketika Pawan kaget karena seorang anak kecil yang dulunya bisu akhirnya bisa ngomong karena berkat India lah Allahnya di sana, agamanya. Nah terus akhirnya pun Pawan melihat Saida di sana dan mereka pun bertemu dan mereka menangis dan berpeluk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.